siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Family Bible Reading Journey. Dan malam ini kita akan membaca lanjutan dari kitab Mazmur pasal yang ke-50, yaitu ayat 7 hingga ayat 15. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua di hari ini, sehingga kami boleh melewati pagi hari, siang hari, sore, hingga malam ini Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada malam ini diambil dari Mazmur 50 ayat 7 hingga 15. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Adakah aku makan daging lembu atau minum darah kambing jantan? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Dan pada malam ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dari pembacaan ini. Yang pertama adalah Allah tidak membutuhkan persembahan kita. Di ayat 7 hingga 11, Allah membuka bagian ini dengan teguran kepada umatnya. Allah menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang sejati, bukan dewa-dewa bangsa lain yang perlu dipuaskan dengan korban sembelihan. Orang Israel mungkin berpikir bahwa ibadah mereka diterima karena mereka mempersembahkan banyak korban. Namun Allah mengingatkan bahwa Dia tidak kekurangan apapun. Semua yang ada di dunia adalah miliknya. Dan di perjanjian baru, Allah mengingatkan kita bahwa ibadah sejati bukanlah tentang ritual, tetapi hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat pada Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. Pertanyaannya adalah, apakah kita beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh atau hanya karena kebiasaan? Setiap kita bisa menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Kebenaran yang kedua adalah ibadah yang berkenan, yaitu syukur dan ketaatan. Pada ayat 12 hingga 14, Allah menyatakan bahwa
Dia tidak menolak korban sembelihan, tetapi dia menegaskan bahwa yang lebih penting adalah hati yang bersyukur dan hidup yang taat. Di dalam Perjanjian Lama, korban persembahan adalah simbol pertobatan dan hubungan dengan Allah. Namun, jika dilakukan tanpa hati yang sungguh-sungguh, semua itu menjadi sia-sia. Yesaya 1 ayat 11 dan 13 menyatakannya. Di dalam Kristus, kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang, tetapi kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup bagi Allah. Roma 12 ayat 1 mengatakannya. Apakah kita menjalani hidup kita sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Dan kebenaran yang ketiga adalah janji Tuhan bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Pada ayat yang ke-15, Allah memberikan undangan luar biasa. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku, ini adalah janji Allah bagi mereka yang bersandar kepadanya. Allah tidak meminta pengorbanan besar, tetapi hati yang berseru kepadanya dengan iman. Yesus Kristus telah menjadi korban sempurna bagi dosa kita. Ibrani 10 ayat 10 hingga 12 menyatakannya. Dan sekarang kita dapat datang kepada Bapa tanpa perantaraan lain selain melalui Kristus. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan dalam hidup kita? Jawabannya hanya ada pada hati saudara. Dan marilah kita mengingat bahwa Allah tidak membutuhkan ritual kita, tetapi hati kita. Dan ibadah sejati adalah hidup yang penuh syukur dan ketaatan. Dan ingatlah, Allah berjanji untuk menyelamatkan mereka yang berseru kepadanya. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Apakah kita hanya menjalankan rutinitas agama? Atau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati yang bersyukur? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan karena melalui pembacaan ini, Engkau mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh melakukan ibadah kami dengan hati yang sungguh-sungguh dan kehidupan yang taat kepadamu Tuhan. Mampukanlah kami ya Bapa untuk menjadikan kehidupan kami sebagai ibadah kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami melewati hari-hari dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sekian pembacaan pada malam ini. Sampai jumpa pada pembacaan esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi